Aku saat ini bisa berhubung sama ayahnya. Ayahnya kan juga udah lama bercerai dari almarhum ibunya, dari suami ya sekitar 5-4 tahun. Sebenarnya KDRT dilakukan oleh 2 orang. Kok satu kertas yang dilayani, yang dilihatin ke teman-teman. Justru aku minta makasih sama media karena suamiku hilang dan aku juga udah mungkin blok aja ya karena dia lagi playing victim juga kan. Kalau aku tetap berhubungan sama dia, ya dia akan mencari cara terus untuk menghancurkan mental aku, sedangkan aku lagi jagain anak kami, lagi menjagai pundi-pundi di keluarga kami. Hutang-hutang beliau yang mengarah ke saya, hutang rumah juga hutang saya, ya yang dimana saya sebenarnya mampu, jadi sekarang nggak bisa bayar karena namanya masih nama dia, sekarang udah masuk tunggakan penegakan. Nah, kenapa saya bilang nggak relevan? Karena dari pelaporan dan kejadian, setelah kejadian yang dia bilang kita ribut-ribut, ada unsur KDRT-nya, ya kita itu sudah ada musyawarah dan sudah baik. Kenapa dia lapor ketika sudah baikan? Jadi KDRT ini dilakukan itu menurut dia. Kalau menurut saya KDRT finansial gitu. Yang dimana saya melibatkan keluarga itu di akhir-akhir ujung masalah. Walaupun beberapa itu harus kita protek ya. Di rumah tangga itu kita nggak boleh apa-apa langsung lapor ke ibu ayah. Tapi ibu ayah pasti akan mencium desas-desus itu. Dan Indra sendiri juga melakukan itu di depan terang-terangan, kadang mengambil ATM aku di dompet dan dilihat sama keluarga. Nah dia sendiri yang sudah memberikan uh, apa ya, memberikan bukti bahwa dia sendiri merasa berkuasa atas apa yang aku punya. Tapi kan hukum perkawinan di Indonesia ini apapun jika diperoleh bersama, ya udah cuek aja. Nah, jadi udah nggak ada boundaries juga antara Indra dan aku. Yang sangat aku sayangkan itu adalah kok bisa ya kepolisian menerima laporan itu, yang dimana kejadian yang dibilang isu KDRT itu kan kejadiannya Februari dan dia keluar rumah atas kesepakatan bersama, dan ada juga buktinya bahwa karena aku jahat aku keluar rumah, dia ngomong begitu. Nah chatting-chatting itu aku buktikan untuk mengcounter agar penyidik juga bisa melihat dari sisi aku. Makanya ini aku belum BAK untuk kasus KDRT dan di sini aku posisinya terlapor. Tapi dia yang posisinya sebagai terlapor sudah mendatangi undangan klarifikasi. Nah di akunya kenapa tidak bisa datang karena bentrok sama pengadilan. Jadi kan sebenarnya aku yang capek ya. Kalau dia mah gak capek. Dia dilindungi kuasa hukum dan dilindungi orang-orang lain. Aku saat ini bisa berhubung sama ayahnya. Ayahnya kan juga udah lama bercerai dari almarhum ibunya, dari suami ya sekitar 5-4 tahun. Itu udah lama banget dan baru ketemu lagi pada saat menikahkan aku. Tapi tidak dijadikan wali. Waktu pernikahan aku juga aku yang meminta untuk Indra menyambung silaturahmi lagi dengan ayahnya. Tidak ada mantan ayah, walaupun ayahnya dan ibunya sudah berpisah, walaupun tidak baik, tapi sudah punya kehidupan masing-masing. Tapi Allah berkata lain, ibu dan adik iparku sudah lebih dulu menghadap sang holik. Nah jadi dari situ suami tidak punya pegangan, dimana juga om dan tantenya juga udah punya kehidupan sendiri, dan masih ada adik-adik ibunya, masih ada sepupu-sepupu dia juga. Dan mungkin karena waktu status aku masih istrinya beliau, jadi keluarga juga mungkin jadi menganggap aku sama seperti Indra, dimana aku sebenarnya care banget sama ibu dan almarhum iparku, dimana aku juga ikut turut membantu dalam keadaan ekonomi rumah tangga dan apapun lah itu. Tapi balik lagi kan kadang-kadang kan gampang terhasut ya, mungkin dia maksudnya kesal dengan suamiku tapi juga ikut kesal dengan aku.
karena kan memang kita beda rumah ya. Dan saat itu adik ipar dan mertuaku yang almarhum dua-duanya itu juga mengalami yang namanya penurunan income, dan cuman suamilah yang menjadi tulang punggung. Jadi kita dua-dua sama-sama tulang punggung. Nah itu yang kita sesali adalah para Dinanum sebagai ayah sekaligus kuasa hukum yang aku rasa dia sudah belasan tahun ya di dunia hukum gitu. Aku kalau ngomongin Indra tuh lemes gitu, udah nggak ada daya ngelawan suami sendiri ya. Secara agama kan aku udah cerai, ditalak pun juga enggak, tapi alhamdulillah sudah jatuh inkrahnya kemarin kan. Ya harusnya tinggal oke, jalanin sidang, bukannya jawab rekonvensi gugat mahar. Sedangkan dia sudah, seingat aku sudah baca sikat tahlik ya, dimana dia juga berjanji untuk tidak mengkhianati aku. Jika dia mengkhianati aku, tidak menafkahi aku selama 3 bulan, dia berhak diadili secara pengadilan dengan seadil-adilnya. Kan ada di lembar buku pernikahan yang di belakang. Nah kayaknya lawyernya nggak ngerti, padahal lawyernya Radina Nom dan kuasa hukum lainnya kayaknya sudah lama berkiprah di dunia law firm, kok nggak lihat kitab hukum agama gitu ya. Ini mau aku buat. Aku bikin suratnya tadi, aku minta dibantuin untuk Pak gimana cara bikinnya, saya nggak pakai kuasa yang pidana ini. Kemarin aku yang perdata, yang perkawinan aku pakai di akhir karena dia pakai rekonvensi, dan aku ngelihat juga hakim tuh kayaknya di sana di mana ya, aku cuma berpendapat ya, mohon maaf ya, memangku kebijakan pengadilan agama dan biasanya mahkamah yuridis ya, atensi ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Yuridis, Komisi 3 ya untuk urusan hukum ya, dan pertahanan negara ya, bener kan ya. Nah atensi, aku tuh minta banget undang-undang perlindungan perempuan itu tolong banget aplikasinya diawasi, karena aku sebagai perempuan ini kayak pentok sana sini, jangan sampai emosi bikin bodoh kan. Jadi surat restoratif justice ini ya aku belajar lah ya dari semua teman-teman, karena aku posisinya pelapor dan terlapor, dan kayaknya kelihatannya suami aku takut dan lawyernya juga udah mulai takut juga ya, jadi takut kepundung basah ya. Kita basah-basahan lah bareng-bareng dengan cara apa, mengakhiri ini demi anak, demi anak. Bapak juga udah bikin law firm ini besar, masa hancur cuman gara-gara ngebela seorang Indra Aditya yang gak jujur sama bapak gitu. Tadi ya beberapa kali saya berpikir mau kirim surat ke Bapak Raidin, tapi saya udah gak kuat ya, mendingan kerja, karena kelihatannya juga kayak kodok buta tuli gitu. Ngerasa kayak kodok buta tuli gitu. Kodok buta tuli gimana sih? Semuanya tuh kayak kodok buta tuli. Di depan aku kuasa hukumnya bilang, udah Bu, jangan galak-galak. Oh jangan galak-galak Pak, saya gini nih. Saya aja awal sama Pak Arifin sama Pak Fajar tuh sempat lah ngobrol, bahkan sempat dia minta foto juga kan sama saya. Ini saya baik malah saya yang dimakan, karena saya gini Pak, kalau masalah perkara ya perkara, tapi kalau udah di luar pengadilan ya saya berusaha menghormati beliau. Nah, tapi di situ keluarga saya emosi, karena kan kami nanya Indra ada di mana, mereka diam aja, kita tidak tahu. Tapi KTP tergugat KTP-nya tergugat ada di dia, berarti kan tandanya masih berhubungan. Jadi ya lawyer juga menutupi Indra di mana. Gak tahu, aku mau bikin surat restoratif justice aja supaya bisa bertemu dengan Indra, mediasi maunya apa. Padahal sebenarnya mediasi di luar ini juga bisa, cuman kan
Mungkin dia tahu tahu kok aku tahu dia selingkuh, jadi mungkin dia lebih nggak enak hati. Dia tahu dia salah, tapi dia nggak mau kelihatan salah di semua orang karena sudah dapat atensi kan dari netizen rakyat Indonesia. Jadi makanya aku juga nggak mau. Jadi lebih baik dengan kita mediasi ini, aku lebih kepilih untuk melakukan finansial strategis dengan aku memilih mediator non hakim, yaitu Sheila Finance. Ya, aku mengimbau juga ke Bapak Radinanom, aku memakai financial planner, memakai jasa ya, mediator non hakim, perencanaan keuangan, khusus financial, marriage, divorce, waris dan lain-lain. Beliau namanya Ila Abdurrahman, dan di sini dari kasus ini aku meminta dipertemukan untuk Indra dan aku, ya, untuk validasi data keuangan kedua belah pihak antara aku dan Indra. Ini aku sambil baca ya karena aku udah merancang sendiri.